Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih, Yaman Gulsoy dan Feria Yilmaz yang terlihat sedang asik bersenda gurau di sebuah lapangan terbang. Hari itu adalah hari istimewa Feria karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Oleh karenanya, Yaman memberikan hadiah kejutan dengan mengajaknya terbang dengan pesawat kecil. Sementara itu, di sebuah rumah megah tinggallah satu keluarga yang bekerja pada pemilik rumah megah itu. Keluarga itu adalah keluarga Muhsin Yilmaz yang tidak lain adalah ayah dari Feria Yilmaz. Sementara pemilik rumah besar itu adalah kakek Yaman, yaitu Tuan Omer Gulsoy. Dari sini sudah bisa ditebak ya guys, bagaimana perbedaan status antara pasangan kekasih itu. Ya, kisah asmara antara Yaman dan Feria adalah kisah asmara antara majikan dan pembantunya. Dan perbedaan status inilah yang akan menjadi pemicu masalah di drama ini. Feria mempunyai ibu tiri yang bernama Cemile Yilmaz dan adik tiri yang bernama Aleyna Yilmaz. Sebagai ibu tiri, Cemile tentu lebih menyayangi anak kandungnya sendiri. Aleyna sangat tergila-gila pada Yaman, bahkan dia tidak segan-segan menunjukkan ketertarikannya langsung pada Yaman. Ibunya, Cemile, tahu hal ini dan sayangnya dia juga tahu hubungan terlarang yang disembunyikan anak tirinya, Feria, dengan lelaki pujaan anak kandungnya, Yaman. Melihat kenyataan ini, Cemile sendiri bingung bagaimana menjelaskan pada putrinya. Selain perbedaan status, hal yang menjadi penghambat cinta anaknya adalah hubungan Feria dan Yaman. Hari itu, Gulfam Gulsoy, ibunda Yaman, sangat berbahagia karena putra pertamanya, Ateş Gulsoy, akan tiba ke rumah setelah sekian lama merantau ke Amerika. Ketika akan sampai rumahnya, sekilas Ateş tertegun dengan seorang gadis yang ternyata adalah Feria. Di depan rumahnya, kedua adiknya sudah menyambutnya dengan riang gembira, begitu juga dengan ibunya. Kakeknya, Tuan Omer Gulsem, juga turut menyambutnya. Kedatangan Ateş Gulsoy yang tidak lain adalah pewaris utama keluarga Gulsoy dirayakan dengan makan bersama. Sang pemimpin keluarga, sang kakek Tuan Omer Gulsoy sudah mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan Ateş begitu pulang ke rumah. Ateş diminta untuk segera bersiap mengambil alih pimpinan perusahaan keluarga Gulsoy dan untuk semakin mengembangkan perusahaan, dia diminta untuk bekerja sama dengan keluarga Bekirciklu dengan menikahi putrinya. Sebenarnya Ateş tidak mau melakukan semua yang diperintahkan oleh kakeknya, tapi Tuan Omer bersikeras dan dia tidak mau jika keinginannya ditentang. Yaman dan Feria sepakat untuk melanjutkan perayaan ulang tahun Feria di sebuah bar. Tidak mudah bagi keduanya untuk bertemu mengingat hubungan mereka adalah hubungan yang masih dirahasiakan terutama dari keluarga Gulsoy. Feria harus pintar-pintar mencari alasan agar tidak dicurigai oleh ibu tirinya. Untuk pergi ke bar malam itu, dia beralasan bermain dengan teman-teman kuliahnya, namun tetap saja rencananya ini terganggu karena Aleyna nekat ikut bersamanya. Di lain sisi, Yaman dalam waktu bersamaan harus ikut di acara makan malam keluarga Gulsoy dan keluarga Bekirciklu. Dia berjanji akan segera menyusul Feria ke bar begitu acara keluarganya selesai. Bersama dengan Aleyna dan teman-temannya, Feria pergi ke bar. Namun sayang, di depan bar tanpa sengaja Feria menabrak seorang pemuda setengah mabuk. Pemuda itu marah dan mengajak ribut Feria, tapi Feria tidak mau menanggapinya dan segera masuk ke dalam bar. Sementara itu, acara makan malam dua keluarga terpandang di kota Kapadokia berjalan dengan sangat kaku. Ateş sebagai pihak yang dicalonkan untuk menikah dengan Bade, putri keluarga Bekirciklu, terang-terangan menunjukkan penolakannya dengan mengatakan bahwa dia sudah mempunyai calon pengantin sendiri. Meski demikian, anggota keluarga yang lain termasuk Bade tetap berusaha terlihat tenang dan tidak terpancing emosi. Untuk mencairkan suasana, Tuan Omer berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan putra keluarga Bekirciklu yang baru saja pulang dari luar negeri, yaitu Bora, yang dari awal memang tidak ikut acara. Yaman yang melihat sudah ada celah untuk keluar kemudian meminta izin pulang duluan dan dia diikuti oleh adiknya, Okan.
Di dalam bar, pemuda yang ribut dengan Ferie tadi terus mengamati Ferie dari jauh. Aleyna yang menyadari bahwa dia adalah putra keluarga kaya kemudian tertarik untuk mengenalnya. Meski dilarang oleh Ferie, Aleyna tetap saja memanggilnya agar ikut bergabung ke meja mereka. Kelakuan Aleyna dan pemuda itu benar-benar membuat muak Ferie. Karena tidak tahan, dia pun pergi keluar bar. Dan tanpa disadari oleh teman-teman Ferie, pemuda itu mengikuti Ferie secara diam-diam. Di depan bar, Ferie menunggu kedatangan Yaman dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan pemuda itu di belakangnya. Ferie terlihat sangat tidak nyaman dengan keberadaan pemuda itu. Yaman dan Okan sudah hampir sampai di bar. Sayup-sayup terdengar suara teriakan perempuan meronta dan minta tolong. Yaman pun curiga jangan-jangan itu adalah Ferie. Dan benar, dia melihat ada seorang pemuda tengah mengganggu Ferie. Sontak emosinya meluap. Dia menghajar pria itu habis-habisan. Ferie dan teman-temannya melerai keduanya dan sesegera mungkin dia mengajak pergi Yaman dari tempat itu. Pemuda itu marah. Dia merasa sangat tersinggung dengan apa yang dilakukan Yaman kepadanya. Diam-diam dia pulang dan masuk kamarnya lewat jendela untuk mengambil senjatanya. Namun demikian, tetap saja kakak perempuannya yang ternyata adalah Bade Bekirceglu tetap mengetahui kedatangannya. Jadi guys, pemuda ini ternyata adalah anak laki-laki keluarga Bekirceglu yang bernama Bora. Dia baru saja pulang dari Amerika, tapi pada saat makan malam dengan keluarga Gulsoy, dia memilih untuk tidak ikut serta. Oke, lanjut. Bade curiga dengan tingkah aneh adiknya yang baru saja pulang tapi pergi lagi. Namun demikian, karena masih ada tamu yaitu keluarga Gulsoy, Bade tidak bisa bertanya lebih lanjut pada adiknya itu. Setibanya di rumah, Yaman, Okan, Ferie, serta Aleyna kembali ke rumahnya masing-masing. Yaman dan Okan terlebih dahulu berbincang-bincang di ruang tengah, dan tanpa mereka ketahui, di luar ruangan, Jamile sedang duduk merenung sendirian. Mendengar dua majikannya telah tiba, Jamile berusaha bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui keduanya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika dia menengok kembali ke arah dalam, sudah ada seorang pemuda yang tengah mengacungkan pistol ke kepala Yaman. Jamile terdiam kaku, tidak ada yang bisa dilakukannya. Okan tidak ada, tapi tak berserang lama, pemuda itu jatuh tersungkur tak berdaya karena kepalanya dipukul dengan keras oleh Okan dari belakang. Darah pun mengalir dari kepala pemuda itu. Yaman dan Okan panik. Tapi tak berapa lama, Yaman segera menenangkan diri. Dia dan adiknya mengangkat tubuh pemuda itu ke mobil Yaman hendak membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara itu Jamile masih di tempat yang sama. Di sana dia memperhatikan segala gerak-gerik dua majikannya itu. Okan akhirnya memutuskan untuk mengantar pemuda itu ke rumah sakit sendirian, sementara Yaman membereskan TKP. Dan tanpa Yaman dan Okan sadari, ada satu barang yang luput dari pengamatan mereka, yaitu HP pemuda itu yang terjatuh di depan pintu. Dan HP ini akan menjadi malapetaka Yaman dan terlihat jelas di akhir cerita ya guys. Yaman dengan perasaan gundah gulana menunggu perkembangan kabar dari Okan di kamarnya. Jamile dengan tubuh bergetar setelah memastikan tak ada orang yang melihatnya, dia keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali pulang. Sementara Okan, dia urung membawa pemuda itu ke rumah sakit karena ternyata di perjalanan pemuda itu menurutnya telah tewas. Karena tidak mau berurusan dengan polisi, malam itu juga Okan membawa mayat pemuda itu yang tidak lain adalah Bora, adik dari Bade Bekirceglu, ke tengah danau dan membuangnya di sana. Pagi harinya, Gulfem merasa heran melihat penampilan lusuh Yaman. Dia tambah heran lagi begitu melihat Okan datang di pagi hari dengan penampilan sangat lusuh dengan kaki berlumpur. Namun begitu, karena keduanya beralasan dengan sangat baik, semua anggota keluarga mengabaikan kecurigaan mereka. Hanya satu orang yang tahu pasti alasan dibalik penampilan lusuh keduanya, yaitu Jamile.
Begitu Yaman dan Okan berbincang-bincang di dalam kamar, Cemile diam-diam mencuri dengar pembicaraan mereka di balik pintu. Dia kaget bukan kepalang ketika mengetahui bahwa Okan membuang mayat pemuda asing itu yang dilihatnya tadi malam di danau. Melihat Yaman dan Okan tengah berada di ruang tengah, Nyonya Gulfem pun memanggil mereka agar bergabung dengan mereka berdua. Bade mencoba menghubungi HP Bora dan ternyata HP-nya masih aktif tapi tidak diangkat. Yaman dan Okan hanya bisa terdiam sambil mengamati gerak-gerik Bade. Tiba-tiba Bade di WA oleh Bora yang mengatakan bahwa dia tengah di Spanyol. Yaman dan Okan kaget dan panik, tapi mereka berdua mencoba menyembunyikan perasaan mereka dengan beralasan mau pergi dari hadapan kedua wanita itu. Yaman dan Okan penasaran di mana HP itu dan siapa yang memegangnya. Aleyna diminta ibunya untuk mengantarkan baju ke kamar Yaman. Dengan senang hati Aleyna melakukan perintah ibunya itu. Dan setibanya di kamar Yaman, Aleyna mengintip Yaman yang sedang mandi. Tak disangka tindakannya ketahuan oleh Nyonya Gulsem dan langsung saja Nyonya Gulsem menegurnya. Aleyna pulang dengan menangis. Tak berselang lama, Nyonya Gulfem meminta Cemile untuk mengeluarkan anaknya dari rumahnya. Mengetahui hal ini, Aleyna semakin menangis jadi-jadinya. Dia memohon pada ibunya agar tidak mengirimnya ke saudaranya. Cemile bingung harus berbuat apa, tapi akhirnya dia nekat menggunakan kartu trufnya yaitu HP Bora. Cemile mendatangi Yaman dan Okan dan mengancam mereka akan melaporkan polisi atas tindakan yang mereka lakukan pada putra keluarga Bagircioglu apabila mereka tidak menuruti kemauan Cemile. Ya, Cemile memaksa Yaman agar mau menikahi Aleyna. Awalnya Yaman menolak, tapi karena terus-menerus didesak oleh Okan dan Cemile, dia pun akhirnya menyanggupi permintaan Cemile. Di sebuah restoran dengan sangat terpaksa Yaman melamar Aleyna. Tentu saja Aleyna dengan senang hati menerima lamaran Yaman ini. Sementara itu, di kediaman Gulsoy, untuk menghancurkan hubungan Yaman dan Ferie, Cemile dengan sengaja mengatakan pada Ferie bahwa saat ini Yaman sedang berkencan dengan Aleyna dan sebentar lagi mereka akan menikah. Bagai disambar petir di tengah bolong, Ferie tidak percaya dengan apa yang dikatakan Cemile. Dia temui Aleyna dan benar di tangannya sudah ada cincin pertunangan. Selanjutnya, Ferie menemui Yaman dan benar Yaman terang-terangan mengatakan bahwa dia mencintai Aleyna. Ferie tidak sanggup menerima kenyataan ini. Akhirnya dengan sengaja dia membiarkan dirinya terbakar bersama rumah yang banyak kenangannya dengan Yaman saat ini. Namun nyawanya masih bisa diselamatkan oleh Ates yang datang tepat waktu berkat laporan dari anak buahnya. Namun masalah tidak berhenti di situ karena ternyata Ferie saat ini diketahui tengah mengandung. Saksikan kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, bye-bye.